Kita beralih ke Muaro Jambi. Pemirsa, ini ada tim unit reskrim Polsek Sakernan yang berhasil meringkus jaringan sindikat curanmor lintas daerah. Penangkapan berjalan cukup dramatis karena jaringan ini selalu menggunakan senjata api ketika melakukan aksinya. Seperti Anda lihat di layar kaca, tim unit reskrim polisian setempat menemukan lokasi persembunyian ZL 26 tahun yang telah menjadi TO atau target operasi kepolisian tak berkutik saat petugas membekuknya. Diduga ZL ini sebagai aktor utama pelaku serangkaian pencurian sepeda motor di wilayah Muaro Jambi. Dengan bersenjata lengkap, akhirnya polisi berhasil menangkap tersangka ZL di rumah kontrakannya di wilayah Sakernan, Muaro Jambi. Dari tangan tersangka, polisi juga berhasil menemukan 1 unit senjata api rakitan jenis revolver yang disembunyikan tersangka di bawah kasur tempat tidurnya. Tak hanya itu, polisi juga berhasil menggulung 2 orang tersangka lagi berinisial BW 24 tahun dan AS 40 tahun dengan jaringan curanmor yang sama. Ketiga tersangka curanmor tersebut merupakan komplotan yang telah lama meresahkan masyarakat di wilayah Jambi. Dari ketiga pelaku curanmor tersebut, polisi berhasil juga menyita senjata api rakitan, 4 buah sepeda motor sebagai barang bukti hasil curian. Baik pemirsa, langsung saja untuk mengetahui ya penangkapan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dari komplotan lintas daerah ini. Bersama kita pagi ini sudah ada Ajun Komisaris Polisi Taroni Zebua, Kapolsek Sakernan, Muaro Jambi. Selamat pagi Pak Kapolsek, mungkin bisa dijelaskan daerah operasi kawanan atau komplotan ini Pak Kapolsek, dan apakah memang juga biasanya dalam melakukan aksinya ini juga kerap menakut-nakuti atau bahkan meletuskan senjata api yang juga biasa dipergunakan? Iya, terima kasih Mas. Jadi pelaku ini sudah diintai lama oleh tim unit reskrim Polsek Sakernan yang berjumlah 3 orang dengan inisial JL, kemudian AS, dan temannya yang satu lagi. Masing-masing memiliki peran sebagai pengintai, kemudian juga sebagai yang menunjukkan posisi-posisi daripada TKP motor, dan peran Jul adalah sebagai eksekutor yang memang spesialis membongkar kendaraan roda 2 seperti itu. Ya Pak Kapolsek, lalu dari hasil penangkapan ini apakah didapatkan keterangan pelaku bahwa ada selama ini korban yang menjadi korban penembakan saat pelaku ini beraksi? Ya, yang bisa kami jelaskan di setiap aksinya memang tersangka JL ini selalu menyiapkan, mempersenjatai dirinya dengan senjata api ilegal jenis revolver, dan itu sering diperlihatkan kepada bakal calon korbannya, sehingga bakal calon korbannya takut kabur dan motor bisa dibawa pergi. Dan bahkan beberapa keterangan saksi yang kami periksa, itu saudara JL ini menodongkan senjata sehingga pelaku bisa dengan bebas mengambil motor daripada korban. Seperti itu yang bisa kami jelaskan. Senjata api yang dipergunakan dalam aksinya ini merupakan senjata rakitan ya Pak Kapolsek. Apakah memang diketahui juga ini dia dapatkan dari mana ini? Iya, dapat kami jelaskan, senjata api rakitan ini ditempah sendiri, dibuat sendiri oleh saudara JL dengan kemampuan belajar dari YouTube. Kemudian menyediakan, mengadakan bahan sendiri dari besi-besi tertentu, kemudian jadilah senjata api jenis revolver yang mirip organik TNI Polri dengan 3 butir peluru yang masih aktif. Seperti itu yang bisa kami jelaskan. Dan TNI ini dibuat di desa Pulau Kayu Aro. Seperti itu. Iya, tapi bahan-bahan material atau spare part dari pembuatan senjata api ini diperoleh dari mana Pak Kapolsek? Apakah secara online atau ada pemasoknya tersendiri?
Ya, jadi sepanjang dari pemeriksaan kami, tersangka ini mengadakan sendiri bahan-bahan tersebut di Bahan-bahannya. pasar bebas yang memang dia punya rekanan, dan kemudian membentuk sendiri menjadi senjata api yang bisa digunakan untuk melancarkan aksinya dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Jadi ditempa sendiri, digerinda sendiri besinya, demikian rupa. Oke. Jadi modal awalnya tadi ya dari menonton YouTube berulang kali terus-menerus tanpa henti, belajar pelan-pelan sehingga tersangka ini bisa mengkondisikan, membuat senjata api ini seperti bentuk asli, seperti itu yang bisa kami jelaskan. Jadi seperti mirip senjata api organik Polri, seperti itu. Wah, ini perlu juga nih ya, himbauan juga pada konten-konten kreator atau mungkin para vlogger-vlogger gitu ya, untuk tidak lagi sampai ini menginspirasi orang mengajarkan lain. seperti itu. Ya, Pak Kapolsek, mungkin terakhir nih, untuk konstruksi hukum yang diterapkan terhadap 3 tersangka ya, dengan ancaman hukumannya juga. Silakan, Pak Kapolsek. Ya, tentu tersangka ini diterapkan dengan pasal 363 terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, dan juga Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal. Seperti itu yang bisa kami jelaskan, dengan tuntutan hukuman bisa 10 tahun penjara. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kapolsek Terima kasih, Pak Sakernan Kapolsek. Jambi, AKP Taroni Zebua. Selamat beraktivitas kembali, Pak.